Assalamualaikum. Hai sahabat Tawar Madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat 4 resep puding sedot yang rasanya itu enak banget dan super creamy. Cocok dijadikan ide jualan di bulan puasa atau di hari-hari biasa. Karena ini nggak mengenal musim ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, terus ikutin video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan 10 gram Nutrija rasa coklat. Ini kemasannya yang 20 gram, jadi aku ambil setengahnya ya, 10 gram. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk, 5 sendok makan gula pasir, 500 ml susu cair full cream. Nah, ini diaduk sebentar dulu ya, supaya lebih mudah tercampurnya. Kemudian tuangkan 1 liter air, 2 saset susu kental manis rasa coklat. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian ini kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang ya teman-teman. Setelah uap panasnya hilang, masukkan ke dalam botol. Untuk botol yang aku gunakan kemasan 250 ml. Dan aku isinya cukup setengahnya aja, kurang lebih 125 ml. Ngisinya sepertinya teman-teman menggunakan bantuan gelas takar supaya lebih mudah. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semua botolnya sudah terisi puding, kemudian kita diamkan terlebih dahulu hingga betul-betul set ya teman-teman. Sambil menunggu kita membuat kuah susu kejunya. Dan untuk bahannya ada 1 bungkus keju oles, aku pakai merek dari Procis. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Tuangkan 1,5 liter susu cair full cream. Kalau mau di mix menggunakan air juga boleh ya apabila untuk ide jualan. Tentunya kalau full menggunakan susu rasanya lebih creamy. Aduk sebentar untuk memastikan semuanya tercampur rata. Selanjutnya nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih ya. Tapi untuk mendidihnya itu nggak perlu nunggu sampai berbuih banyak ya teman-teman, supaya nanti susunya itu nggak pecah. Yang penting keju dan gulanya sudah larut. Nah, ini di bagian pinggirnya itu udah mulai berbuih, tandanya sudah mendidih ya. Kemudian matikan api kompornya dan diamkan hingga suhunya turun. Setelah sudah hangat, kemudian ambil 125 ml dan tuangkan ke dalam botol yang sudah berisi puding. Tuanginya pelan-pelan aja ya teman-teman, supaya kuah kejunya itu nggak kecampur di pudingnya. Sebenarnya ini tuh gampang banget loh teman-teman. Cuma karena aku sambil di videoin posisinya agak kurang nyaman. Jadi mohon maaf ya kalau masih ada sebagian yang kecampur. Setelah semua botolnya sudah terisi kuah susu kejunya, selanjutnya tinggal kita kemas aja. Ini tinggal ditutup kayak gini ya. Pastikan menutupnya itu hingga rapat supaya nanti awet di dalam kulkas. Apabila disimpan di dalam kulkas dengan botol tertutup, ini kuat hingga 5 hari ya teman-teman. Setelah disegel rapat, untuk menambah nilai jual bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu seperti ini supaya lebih mudah diingat oleh pembeli. Tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman. Tinggal dimasukkan ke dalam kulkas, dimakan dingin-dingin, ini tuh enak banget. Tampilannya cantik banget ya teman-teman, terpisah seperti ini tapi tuh terlihat sangat jiggly atau sangat lembut. Langsung aja kita cobain. Untuk rasanya beneran ini enak banget, pudingnya coklat super lembut dan kuah susu kejunya pun sangat gurih. Selamat mencoba ya, semoga resep ini bermanfaat.
Langkah yang pertama, siapkan Nutrijel tanpa rasa sebanyak 10 gram. Jadi satu bungkus ini diambil 10 gram ya. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan bubuk matcha. Aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata supaya nanti tidak bergumpalan. Setelah tercampur rata, tuangkan 1 liter air. 500 ml susu cair full cream, 2 saset susu kental manis putih, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, baru nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompornya. Selanjutnya aku aduk-aduk kembali supaya uap panasnya cepat hilang ya teman-teman. Untuk pengemasannya aku menggunakan botol ukuran 250 ml. Kalau harga botolnya per satu piece-nya itu Rp650. Buat teman-teman yang suka nanya belinya di mana, langsung aja cek di layar video atau bisa juga cek di deskripsi box video ini ya. Supaya lebih mudah, cara mengisinya bisa menggunakan bantuan corong seperti ini. Diisi cukup setengahnya aja ya teman-teman. Setelah semua botolnya sudah terisi puding, kemudian kita diamkan dulu hingga betul-betul set. Sambil menunggu set, kita membuat kuah susu kejunya ya. Dan untuk bahannya ada 1 bungkus keju oles, aku pakai merek Day Pro Cheese, kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Tuangkan 1,5 liter susu cair full cream. Kalau mau di mix menggunakan air juga boleh ya apabila untuk ide jualan. Tentunya kalau full menggunakan susu rasanya lebih creamy. Aduk sebentar untuk memastikan semuanya tercampur rata. Selanjutnya nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih ya. Tapi untuk mendidihnya itu nggak perlu nunggu sampai berbuih banyak ya teman-teman, supaya nanti susunya itu nggak pecah. Yang penting keju dan gulanya sudah larut. Kemudian kuah susu keju ini kita diamkan dulu hingga suhu ruang atau hangat. Setelah hangat baru bisa dimasukkan ke dalam botol ya teman-teman. Cara mengisinya juga sama menggunakan bantuan corong seperti ini. Pastikan pelan-pelan supaya tidak tercampur ke adonan puding ya teman-teman. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah semua botolnya sudah terisi kuah susu keju, selanjutnya tinggal kita kemas saja. Pastikan pada saat menutup botol tersegel dengan baik supaya lebih awet. Apabila disimpan di dalam kulkas, ini kuat hingga 5 hari. Namun apabila di suhu ruang hanya 1 hari ya teman-teman. Untuk menambah nilai jual bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu supaya lebih mudah diingat oleh pembeli. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada 1 saset Nutrijel kecil ukuran 10 gram, 5 sendok makan gula pasir, 2 saset susu kental manis warna putih, tuangkan 500 ml susu cair full cream, 1 liter air putih, kemudian diaduk hingga tercampur rata ya.
Setelah tercampur rata, kemudian kita nyalakan api kompornya menggunakan api sedang. Dimasak sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah sudah mendidih, langsung aja matikan api kompornya dan kita angkat, serta puding kita diamkan hingga hangat kuku supaya nanti botolnya tidak meleot ya teman-teman. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menit, ini pudingnya sudah hangat kuku. Jangan lupa diaduk dan langsung aja kita tuangkan ke dalam botol. Untuk botolnya aku pakai ukuran 250 ml. Ini tuangnya 125 ml aja atau setengahnya menggunakan bantuan corong seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini semua botolnya sudah terisi puding, kita diamkan hingga set ya. Sambil menunggu, kita siapkan bahan yang kedua, ada 1 saset Nutrijel tanpa rasa ukuran 10 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. 2 saset pop ice, aku menggunakan rasa taro. Tuangkan 500 ml susu cair full cream. Dan tambahkan juga 1 liter air putih. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Supaya warnanya lebih cerah, aku tambahkan pewarna makanan ungu, atau teman-teman bisa dikasih pasta taro supaya rasanya sama, atau kalau nggak suka boleh di skip ya. Ini aku tambahin 3 tetes saja. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, nyalakan api kompornya menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini puding taronya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan diamkan hingga hangat kuku ya. Setelah puding taronya sudah hangat kuku dan puding susunya juga sudah mengeras, langsung aja kita masukkan ke dalam botol menggunakan bantuan corong seperti tadi. Tuanginnya kurang lebih 125 ml atau sampai leher botolnya ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semua botolnya sudah terisi puding, langsung aja kita tutup. Untuk tutupnya menggunakan tutup yang masih ada segelannya ya, supaya puding lebih awet, dan nutupnya sampai bunyi klek gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi, lakukan semuanya sampai selesai. Supaya tampilannya lebih cantik dan menambah nilai jual, bisa ditambahkan stiker thank you seperti ini, atau stiker nama jualan teman-teman. Untuk link pembelian stiker dan botolnya, nanti aku cantumin di deskripsi box video ini ya. Tuh, setelah dikasih stiker jadi semakin cantik ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Alhamdulillah, akhirnya puding sedot atau silky pudingnya sudah jadi. Ini sudah set. Tampilannya sangat menarik, kelihatan banget sangat lembut ya, jiggly banget, dan tidak tercampur antara warnanya. Langsung aja kita cobain ya. Bismillah. Asli ini enak banget, teksturnya sangat lembut, manisnya pas. Pokoknya mantap banget, teman-teman wajib cobain ya untuk jadi jualan, cemilan di rumah, atau bekal anak ke sekolah, pastinya bakalan banyak yang suka. Dari resep ini menghasilkan 12 botol ukuran 250 ml. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada 1 saset Nutrijel tanpa rasa. Ini aku pakai ukuran yang kecil atau 10 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam panci, namun ini kompornya masih mati ya teman-teman. Tambahkan 120 gram gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata.
Tuangkan 500 ml susu cair full cream, kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 1 liter air. Aduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya ya. Dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian bagi adonan menjadi 2. Ini aku masukkan ke dalam gelas takar 750 ml. Nah, yang di gelas takar kita sisihkan terlebih dahulu, dan yang di dalam panci kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, tambahkan 50 gram coklat batang, kemudian diaduk hingga tercampur rata dan coklat batangnya meleleh ya. Nah, ini puding coklatnya sudah jadi, kemudian kita diamkan hingga hangat kuku supaya ketika dimasukkan ke botol tidak meleleh botolnya ya. Setelah kita diamkan, ini sudah mulai hangat, langsung aja masukkan ke dalam botol. Aku ngisinya setengahnya aja, kurang lebih 125 ml. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah puding coklatnya sudah dimasukkan ke dalam botol, kemudian kita diamkan hingga set. Dan kemudian kita beralih ke puding yang masih polos. Di sini aku tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta stroberi. Di sini aku pakai merek kupu-kupu, atau teman-teman bisa menggantinya menggunakan pop ice rasa stroberi ya. Lalu diaduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini puding stroberinya sudah jadi dan puding coklatnya juga sudah set. Langsung aja masukkan ke dalam botol. Ini masukinnya seperti ini ya, menggunakan bantuan corong. Lakukan semuanya sampai selesai. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Dari satu resep ini menghasilkan 6 botol ukuran 250 ml. Kemudian kita tutup menggunakan tutup yang masih tersegel seperti ini ya, sampai bunyi klek dan terkunci supaya nanti lebih awet. Untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa tambahkan stiker thank you atau nama jualan teman-teman ya. Untuk link pembelian botol dan stiker udah aku cantumin di deskripsi box video ini ya, teman-teman tinggal klik aja. Alhamdulillah puding strudelnya sudah jadi. Ini sangat cantik banget ya, cocok banget untuk ide jualan. Sebelumnya udah dimasukkan ke dalam kulkas supaya rasanya lebih mantap. Dari teksturnya teman-teman bisa lihat kalau ini sangat jiggly, sangat kenyal dan lembut. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Untuk minumnya aku menggunakan sedotan seperti ini. Tuh pas aku aduk teman-teman bisa lihat ya kalau pudingnya sangat lembut banget. Bismillah. Mantap banget. Ini rasanya mantap banget, layak untuk dijual. Coklat dan stroberinya perpaduan yang sangat cocok. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya, untuk nambahin menu jualan pastinya bakal laris manis, atau untuk cemilan anak-anak di rumah juga pasti pada suka. Selamat mencoba ya, buat yang mau jualan aku doakan semoga laris. Cukup sekian dulu video dari Dapur Madam. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.